Lupa juga kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon interaktif kami 0213915201 dan WhatsApp interaktif 081213983749. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini dan bagaimana juga dengan proyeksi perdagangan untuk esok hari, kita akan berbincang via Zoom ini bersama dengan Mas Ivan Rosanova. Beliau adalah analis dari Bina Arta Sekuritas. Ya, halo, selamat sore Pak Ivan. Selamat sore. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, apa yang tengah terjadi nih? Kalau kita lihat tadi sempat berada di zona positif meskipun di awal perdagangan saja. Apakah profit taking yang wajar saja menurut Anda? Iya, sejauh ini memang saya melihat si profit taking memang cukup wajar, terutama karena kalau kita melihat beberapa hari terakhir kemarin memang di hari Senin ya, itu sempat mengalami penguatan agresif menembus resisten di 6139, tetapi setelah kemarin ditutup membentuk doji, tidak ada kekuatan beli yang signifikan untuk melanjutkan tren yang positif sebelumnya, maka hari ini memang mungkin investor atau pelaku pasar khususnya trader cenderung pada aksi profit taking setelah kenaikan yang terjadi di hari Senin seperti itu. Oh, berarti ini wajar saja ya, koreksi sehat begitu dari pergerakan indeks sendiri? Iya, untuk saat ini sejauh ini masih koreksinya masih tergolong sehat dengan mungkin kalau saya melihat untuk support ada di sekitar 6.055 untuk IHSG, tapi perlu diwaspadai untuk support krusial di sekitar 6.021 atau 6.022. Ini kalau level tersebut ditembus maka ada kemungkinan masuk ke fase konsolidasi besar lagi untuk IHSG seperti itu. Wow, tapi dari closing market kan sekarang 6.090 begitu. Adakah peluang ke 6.055 bahkan bisa tembus lagi nih ke 6.022 mengingat hari ini juga kan masih ada beberapa hari ke depan di sepanjang pekan ini? Iya, untuk pekan ini kemungkinan potensi untuk menuju kembali level support di 6.055 bahkan ke 6.021 masih cukup terbuka, apalagi dengan koreksi yang terjadi hari ini ya, setelah penguatan yang terjadi di hari Senin seperti itu. Wow, berarti peluangnya mengalami koreksi sekitar ya mungkin kurang lebih sekitar setengahnya ya, kalau dari terhitung dari bottom ke puncaknya tadi yang sempat tercapai di 6169. Yes, itu dia 6169, kemudian langsung terjun di bawah 6100 di 6090, berarti peluangnya bisa ada ke 6055 ya, berarti untuk pergerakan IHSG. Baik, kalau kita bicara mengenai topik of the day kita hari ini, kita lihat tadi sudah disampaikan ada Indonesia Investment Authority yang juga menyatakan bahwa banyak investor yang tertarik berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur. Menurut Anda akan menjadi satu sentimen positif nih bagi emiten-emiten berbasis konstruksi, atau ini sudah terprice in karena sudah beberapa lama juga kita tahu ada investor yang sudah mau masuk ke proyek infrastruktur? Ya, kalau terkait dengan rencana pendanaan untuk proyek infrastruktur, terutama kalau kita kaitkan dengan emiten-emiten konstruksi seperti itu ya, yang akan mendapat sentimen positif dari proyek yang akan berjalan. Memang kalau dari sisi teknikal kita melihat secara harga atau grafik atau chart seperti itu, saham-saham sektor konstruksi ini memang sudah relatif berada di bottom seperti itu, dengan adanya kecenderungan membentuk bullish divergence, artinya kekuatan dari aksi jual ini sudah mulai melemah seperti itu, dan penguatan beberapa hari ini memang ada kecenderungan mulai membentuk suatu awal uptrend yang baru seperti itu, Mas. Oh ya, kalau kita cermati dari sisi emiten-emiten yang Anda paling rekomendasikan kalau kita bicara skala prioritas begitu, yang mana duluan ini, Mas Ivan? Kalau dari sektor konstruksi mungkin di antaranya ada Waskita dan juga PTPP ya, kalau kita melihat koreksinya yang terjadi kemarin semenjak sekitar dari kalau nggak salah bulan Januari atau Februari seperti itu Januari sekitar tanggal 18 awal dari penurunan saham-saham sektor konstruksi itu yang mengalami koreksi relatif lebih terbatas, atau artinya tidak terlalu dalam
dua emiten ini, yaitu PTPP dan Waskita, yang perlu dicermati. Baik, Kalau secara Waskita. fundamental mungkin PTPP cukup menarik ya, seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat Waskita hari ini melemah di atas 1%, Mas Ivan. Kemudian PTPP-nya memang masih bertahan di zona positifnya dengan penguatan sekitar 0,55%. Kalau Waskita sendiri, pelemahan ini menjadi salah satu peluang justru begitu untuk kita masuk, atau masih kita harus menunggu dulu? Ya, pelemahan saat ini memang masih relatif terbatas kalau melihat dari penguatan yang terbentuk semenjak sekitar awal di tanggal 20 kemarin. Jadi untuk saat ini mungkin perlu dicermati dulu koreksinya, dan kita sebaiknya akan menunggu ketika ada gejala-gejala pembalikan arah lagi untuk kembali menguat seperti itu. Oh, berarti ada level penting juga ya yang harus ditunggu, Mas Ivan, untuk Waskita Karya. Ya, sebaiknya wait and see, atau kalaupun mau masuk mungkin sifatnya lebih ke spekulatif kalau untuk Waskita dan saham-saham konstruksi lainnya tentu. Oke, spekulatif untuk Waskita, dan juga berarti teman-teman yang lain juga harus mencermati dulu kemana nanti arah pergerakan dari emiten-emiten konstruksi, begitu ya Mas ya? Ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas Ivan. Kita akan coba menjawab satu persatu ya. Kita akan langsung saja. Ini pertanyaan dari Bapak Victor di Malang. Ini cukup sering juga menjadi salah satu penonton setia IDX Channel. Menanyakan pergerakan dari BEKS ini. Mas Ivan punya di 101, Telkomnya sudah punya di 3350. Next week akan kemana kalau kita ke BEKS-nya dulu? Oke, BEKS saat ini masih relatif pergerakannya masih relatif terbatas. Oke. Kalau memang masih ada penguatan selama tidak terkoreksi di bawah level 98, maka target penguatan akan ada di level sekitar 107 sampai dengan 111. Ini untuk area bisa melakukan profit taking seperti itu, atau lebih jauh lagi resisten berikutnya ada di level 116 sampai 118 seperti itu. Baik, 116, 118. Tapi kalau ditanyakan untuk pekan depan lebih mengarah ke 111 dulu, Mas Ivan. Ya, kita tentu target terdekat dulu di 111 mungkin. Baik, jadi kalau punya di 101 di hold masih bisa ya, nanti jual saja setelah tembus ke 111 begitu. Ya, untuk level pembatasan risiko mungkin di 98 agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Itu dia untuk BEKS yang which is itu level-level closing market hari ini ya di 101 ya. Ya. Kalau Telkom bagaimana? Punya di 3350, closing hari ini 3340. Oke, kalau untuk Telkom saya melihat kenaikan jangka menengah yang terbentuk kemarin memang relatif sudah mulai berubah menuju ke sideways. Arahnya mungkin untuk jangka pendek masih harus terkoreksi dulu ke sekitar 3270, itu terdekat. Sementara kalau untuk target ideal koreksi mungkin ke 3170. Jadi sebaiknya kalau Telkom, saran saya malah untuk kalau memang masih punya, masih ada posisi, masih bisa untuk melakukan penambahan seperti itu. Atau yang belum punya bisa melakukan buy on weakness di area tersebut 3170 sampai 3220. Nah, kalau yang sudah punya posisi seperti Pak Victor tadi di 3350 bagaimana? Oke, kalau 3350 level sekarang untuk level stop loss mungkin bisa saya sampaikan ada di 3310. Kalau memang misalnya dari sisi risiko masih terlalu besar, nanti bisa mengurangi posisi terlebih dahulu untuk melakukan buyback lagi di area yang saya sampaikan. Itu dia strateginya, mungkin bisa average down atau mungkin di hold dulu, nanti setelah bisa mencapai level entry tadi begitu, ada 3310, kemudian ada di bawahnya lagi sampai dengan 3170. Reboundnya sampai kemana? Apakah bisa lagi ke 3340 atau 3350 seperti yang dimiliki oleh Pak Victor di Malang? Oke, selama masih tertahan di support 3170, maka Telkom masih berpotensi untuk menguat lagi untuk menguji bahkan ke resisten 3.500. Sampai dengan 3.500, oke. Ya. Itu dia untuk jangka pendek atau menengah kalau bicara 3.500? Kalau 3.500 tentu targetnya untuk jangka menengah ya, karena kalau kemungkinan terkoreksi dahulu, maka
targetnya masih akan beberapa minggu, bahkan Baik. mungkin sampai 2 bulan mungkin. Oh, oke, sampai dengan 2 bulan. Jadi itu pilihan investasi kami kembalikan ke Pak Victor di Malang yang sudah punya Telkom di 3350, kemudian Bapak Dani di Jakarta yang juga menanyakan Telkom punya di 3340. Dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan, Pak. Kalau mau bersabar ada peluang ke 3500 untuk Telkom. Sudah ada penelpon yang masuk, kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, kecil sekali, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ibu siapa di mana? Halo? Oke, terputus sepertinya ya. Kita lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari line WhatsApp interaktif. Ini tadi Pak Victor sudah selesai untuk BKS dan Telkom, dan juga Pak Dani tadi juga sama menanyakan Telkom. Kita ke Pak Dani, ke pertanyaan selanjutnya Arto ini. Mas Ivan punya di 15950. Bagaimana untuk jangka pendek? Arto 15950, oke. Iya. Ke posisi sekarang ada 14500 ini. Betul. Koreksi memang mulai semakin agresif ya saat ini. Maka kalau dari perspektif saya sebaiknya perlu diwaspadai. Ini level pembatasan risiko terdekat itu ada di 13.500. Oke. Kemudian level berikutnya ada di sekitar 12.500, sehingga sebaiknya karena trennya sudah mulai koreksi perlu dipertimbangkan untuk mengurangi posisi atau membatasi risiko seperti itu. Membahas di risiko ini cut loss atau bagaimana? Cut loss bagian misalnya atau bagaimana? Kalau untuk saat ini karena trennya sudah di bawah moving average 20, artinya tren sudah menunjukkan adanya kecenderungan koreksi, maka sebaiknya kalau memang tujuannya untuk trading memang sebaiknya dibatasi. Tetapi kalau untuk investasi kembali lagi bisa dilakukan pengurangan posisi untuk melakukan pembelian kembali, mungkin nanti menunggu mendekati sekitar level 11.900 sampai 12.000. Itu dia untuk Arto. Tapi kalau bicara mengenai resisten, apabila kita berhasil ataupun bersabar begitu menunggu di harga bawahnya 13.500 ataupun di 12.500, ada peluang untuk rebound lagi ke berapa, Mas? Kalau untuk rebound lagi, kalau koreksi ini semakin agresif, mungkin nanti rebound hanya mencapai sekitar level 15.000 mungkin. Oh, masih ada peluang ya, tapi hanya sampai dengan 15.000 saja. Itu dia.